Sword of Coming, episode 370. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Pada hari terakhir tahun, sudah menjadi kebiasaan untuk menulis bait-bait baru untuk menggantikan bait-bait dari tahun sebelumnya. Banyak lembar kertas merah kosong untuk menulis bait telah dibeli, dan total 4 bait harus diganti, 1 di pintu masuk toko, dan masing-masing 1 untuk 3 ruangan di halaman belakang toko. Chen Pingan, Pei Qian, Zheng Dafeng, dan Lu Baixiang masing-masing menulis 1 set bait berpasangan, menyalin langsung dari brosur kecil berisi bait berpasangan umum yang dijual di pasar tanpa berusaha melakukan inovasi apapun. Bait-bait karya Chen Pingan memiliki tulisan tangan yang sempurna, seperti dalam buku teks. Bait-bait karya Lu Baixiang sangat anggun dan mengalir bebas, dan bait-bait karya Zheng Dafeng juga cukup luar biasa. Pei Qian menawarkan diri untuk menulis sendiri 1 set bait, dan dia melakukannya dengan sangat tekun, tetapi hasilnya tidak seperti yang dia harapkan. Su Lian terus menggelengkan kepalanya melihat tulisan tangannya, dan bahkan Wei Xian memuji usahanya tetapi mengakui bahwa hasilnya agak kurang memuaskan. Pei Qian juga merasa agak malu, tetapi untungnya, Chen Pingan mengatakan kepadanya bahwa bait-bait puisi hanya ditulis untuk keberuntungan, jadi tidak perlu terlalu mempermasalahkan kualitas tulisan tangannya. Pei Qian, Wei Xian, dan Sui Yubian bertanggung jawab untuk memasang bait-bait puisi, sementara Chen Pingan dan Zheng Dafeng memberi mereka instruksi dari pinggir lapangan. Setelah melakukan pekerjaan yang agak kurang memuaskan dalam menulis bait-bait puisinya, Pei Qian bertekad untuk memperbaiki kesalahannya dengan memastikan bahwa bait-bait puisinya terpasang lurus, dan tak lama kemudian, ia sudah berkeringat deras. Pada akhirnya, baru setelah Sui Yubian menyuruh Chen Pingan dan Zheng Dafeng untuk diam, Pei Qian dapat menyelesaikan pekerjaannya. Karakter, musim semi, semuanya ditulis oleh Chen Pingan, sedangkan karakter, keberuntungan, semuanya ditulis oleh Zheng Dafeng. Su Lian menghabiskan hampir sepanjang sore untuk memasak hidangan terakhir tahun ini, dengan Chen Pingan dan Pei Qian membantunya menyiapkan beberapa bahan. Selama waktu itu, Sui Yubian mengunjungi dapur, lalu berdiri di pintu masuk sebentar sebelum pergi. Pada akhirnya, Su Lian menyiapkan pesta yang lezat dengan keseimbangan yang baik antara hidangan daging dan sayuran, dan 2 hidangan utama terdiri dari ikan rebus, yang menandai tahun yang berlimpah, dan sepanci penuh kaki babi yang dimasak perlahan. Zheng Dafeng duduk di kursi utama di meja, dengan Lu Baixiang dan Wei Xian duduk di sebelah kirinya dan Sui Yubian dan Pei Qian duduk di sebelah kanannya. Pei Qian memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat lelucon tentang kakak kanan yang duduk di sebelah kanan, namun Sui Yubian langsung menarik telinganya dan memelintirnya dengan kuat, memaksanya memohon ampun. Chen Pingan dan Zu Lian duduk di bangku dekat pintu, dan Jiwayin klan Zhao juga diundang untuk bergabung dengan mereka di meja, tetapi dia menolak. Sebagai pelengkap hidangan lezat tersebut, disajikan sebotol anggur osmanthus terbaik yang diproduksi oleh Pulau Osmanthus milik klan Fan. Anggur itu sangat harum, dengan rasa yang nikmat dan meninggalkan rasa manis di lidah. Chen Pingan bisa merasakan bahwa Pei Qian sangat ingin mencicipi anggur itu. Dia telah bekerja sangat keras menyusun bait-bait puisinya dan membantu di dapur, dan anggur osmanthus itu tidak terlalu kuat, jadi Chen Pingan menuangkan sedikit untuknya ke dalam cangkir, kira-kira untuk 2 hingga 3 tegukan. Namun, dia juga memperingatkan bahwa dia hanya mendapatkan suguhan itu karena ini adalah kesempatan istimewa, dan dia akan dihukum berat jika berani mencoba minum anggur di waktu lain. Atas desakan Chen Pingan, Zheng Dafeng adalah orang pertama yang mulai makan, dan baru setelah itu semua orang mulai menyantap hidangan. Selain itu, ia juga bersikeras agar Zheng Dafeng mengusulkan tos untuk semua orang dan menyampaikan pidato singkat. Zheng Dafeng biasanya memiliki mental yang sangat kuat, tetapi sekarang karena berada dalam situasi yang sulit, dia tiba-tiba menjadi sangat malu, dan pada akhirnya, dia hanya bisa bergumam sesuatu tentang mendoakan semua orang agar selamat tahun baru yang aman dan sejahtera. Setelah pidatonya disampaikan, Pei Qian akhirnya bisa menyesap anggur osmanthus untuk pertama kalinya, dan matanya langsung berbinar. Ekspresi bahagia yang sesuai dengan anak seusianya muncul di wajahnya. Sungguh luar biasa baginya bahwa ada minuman seenak itu di dunia ini. Tiba-tiba,
Terlintas di benaknya bahwa ternyata ada beberapa keuntungan menjadi dewasa. Setidaknya, dia akan bisa minum anggur sepuasnya begitu dia dewasa. Santapan terakhir tahun itu berlangsung meriah dan ramai, dan baik Zheng Dafeng maupun Chen Pingan tidak banyak berbicara tentang dunia kecil permata dan prefektur mata air naga. Sebaliknya, Zheng Dafeng mengajukan beberapa pertanyaan tentang orang-orang dan peristiwa menarik di tanah suci bunga teratai. Dia sangat tertarik dengan keempat seniman bela diri gulungan gambar, serta Ding Ying, yang merupakan tokoh paling berpengaruh di tanah suci bunga teratai sebelum Chen Pingan. Dia juga cukup tertarik pada Jiang Shangzhen, jadi Chen Pingan berbicara tentang beberapa interaksinya di masa lalu dengan dewa dari dunia lain ini. Mengenai hal ini, Zheng Dafeng menyebutkan beberapa rahasia yang berkaitan dengan berbagai dunia kecil, dan baru kemudian dunia kecil permata disebutkan. Secara umum, 10 dunia besar dan 36 dunia kecil dianggap sebagai surga yang diberkati karena menyimpan energi spiritual jauh lebih banyak daripada semua dunia lainnya. Semua dunia ini memiliki peluang takdir yang ditinggalkan oleh para immortal kuno yang telah meninggal atau berhasil naik ke alam yang lebih tinggi, sehingga menjadikan tempat-tempat ini sangat dicari oleh semua kultivator. Sebagai contoh, dunia kecil daun payung milik Sekte Daun Payung telah dikuasai sepenuhnya oleh Du Mao, dan dia hanya membagikan sebagian kecil dari manfaat yang dia peroleh dari dunia kecil itu kepada kultivator tingkat 5 atas lainnya di sekte tersebut. Namun, ada juga beberapa pengecualian terhadap norma ini, contohnya termasuk dunia kecil bunga teratai leluhur Dao, yang berdekatan dengan tanah berkah bunga teratai, dan tentu saja, ada juga dunia kecil permata. Yang terakhir ini tidak begitu kaya akan energi spiritual, juga tidak terkenal karena memiliki beragam harta karun alam. Sebaliknya, daya tarik dunia kecil permata terletak pada kemampuan kultivasi luar biasa dari penduduk kota kecil tersebut. Di tempat lain di Majestic World, sangat sulit bagi immortal bumi manapun untuk menemukan murid yang cocok. Itu benar-benar tugas yang mirip dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Bahkan jika seseorang menemukan calon murid dengan bakat luar biasa, mereka mungkin tidak cocok dengan seni kultivasi immortal bumi atau memiliki sifat kepribadian yang kurang baik. Oleh karena itu, seringkali para dewa bumi melakukan perjalanan panjang untuk mencari murid, hanya untuk kembali dengan kecewa. Sebaliknya, di Jewel Small World, terdapat banyak permata yang belum biasa namun memiliki bakat yang cukup untuk mencapai tingkat 5 menengah, sebuah tingkat bakat yang belum tentu terjamin bahkan bagi keturunan sepasang makhluk abadi. Setelah makan, semua orang berganti pakaian baru. Awalnya, Wei Xian agak menolak gagasan mengenakan pakaian baru, mengatakan bahwa pakaian baru selalu terasa kaku dan tidak nyaman, dan dia mencoba untuk mengenakan jubah kekaisarannya saja. Namun, ia tak tahan lagi dengan omelan Pei Qian, dan dengan enggan ia mengenakan pakaian dan sepatu bot baru. Untuk kesempatan istimewa ini, Chen Pingan juga melepas jubah anggur manis emasnya dan berganti mengenakan jubah biru panjang yang dipilihkan untuknya oleh Pei Qian dan Sui Yubian. Chen Pingan juga memberikan uang tahun baru kepada Pei Qian dan keempat pendekar bela diri gulungan gambar, yang masing-masing terdiri dari 1 koin kepingan salju, yang disimpan dalam amplop kertas merah. Pei Qian menyadari bahwa koin kepingan salju bernilai 1000 tael perak, dan dia sangat gembira. Keempat pendekar bela diri gulungan gambar itu juga menerima amplop merah mereka, tetapi mereka tidak segembira Pei Qian. Setelah itu, diadakan acara doa bersama untuk menyambut tahun baru. Pada akhirnya, hanya Chen Pingan, Zheng Dafeng, dan Pei Qian yang begadang sepanjang malam, duduk di sekitar perapian hingga fajar menyingsing. Chen Pingan menyilangkan satu kakinya di atas kaki yang lain, dan roh teratai kecil itu duduk di punggung kakinya. Saat Chen Pingan mengayunkan kakinya maju mundur, roh teratai kecil itu melompat-lompat di punggung kakinya, dan tampak sangat menikmati momen tersebut. Chen Pingan tidak berani meminum terlalu banyak anggur obat murni yang ada di dalam labu penunjang pedangnya. Sebaliknya, dia dan Zheng Dafeng hanya minum 1/4 liter anggur osmanthus masing-masing. Zheng Dafeng bercerita tentang banyak teman sebaya Chen Pingan dari kota kecil itu, termasuk Ma Kuksuan, Song Jixin, Zhao Yao, dan Lin Soyi, dan dia juga berbicara tentang beberapa anak yang lebih muda dari Chen Pingan, seperti Li Baoping dan Buken. Dia mengatakan kepada Chen Pingan bahwa dia bahkan tidak pernah menyangka Chen Pingan akan selamat, apalagi mencapai kesuksesan seperti sekarang. Pei Qian sebenarnya sudah tertidur di tengah malam,
jadi dia tidak mendengar semua cerita tentang Joel Smallwood itu. Zheng Dafeng bertanya kepada Chen Pingan tentang porselen terikat miliknya, yang kemudian dijawab Chen Pingan sambil tersenyum bahwa itu adalah pemberat kertas porselen putih yang bentuknya kira-kira seperti naga tanpa tanduk, dan bahwa ia menyimpan beberapa pecahan pemberat kertas tersebut di dalam pot tanah liat di sudut kediaman leluhurnya di gang vas tanah liat. Sekalipun sudah selesai dibangun, vas itu tidak akan dipersembahkan kepada klan kekaisaran Li Agung. Sebaliknya, kemungkinan besar vas itu akan menjadi bagian dari koleksi rahasia sebuah istana abadi. Menurut pendekar pedang tua dari tembok besar Ki Pedang, Gang Vas Tanah Liat awalnya memiliki bakat untuk menjadi seorang immortal bumi. Zheng Dafeng tidak berbicara lebih lanjut tentang masalah ini, dan Chen Pingan juga tidak bersikeras untuk membahasnya lebih lanjut. Zheng Dafeng menunjuk keluar sambil mengungkapkan, Pak Tua Zhao adalah leluhur dari cabang Zhao Yao dari klan Zhao di dunia kecil permata. Setelah beliau meninggal, kakek tua itu mengumpulkan jiwanya dan menjadikannya jiwa yin. Jika beruntung, mungkin suatu hari nanti beliau bisa menjadi dewa dari gunung tertentu di Kekaisaran Li Agung. Dia jelas tidak akan mampu meniru kenaikan pesat Weibo dan naik menjadi dewa gunung utara. Setidaknya ada kemungkinan dia bisa menjadi dewa gunung dengan kaliber yang sama seperti ayah Guken. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Aku sudah mengetahuinya sendiri, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Qi Jingchun telah meninggalkan 3 embusan angin musim semi, masing-masing untuk Chen Pingan, Zhao Yao, dan Song Jixin. Zhao Yao tidak dapat mempertahankan segel musim semi paling berharganya, tetapi Qi Jingchun mengatakan bahwa dia tidak kecewa karenanya. Awalnya, Chen Pingan agak bingung mendengar ini. Mengingat kepribadian Qi Jingchun, dia jelas tidak merasa seperti itu karena dia memang tidak memiliki harapan tinggi pada Zhao Yao sejak awal. Bahkan, dibandingkan dengan Song Jixin, Qi Jingchun sebenarnya lebih menghargai Zhao Yao. Jika dipikir-pikir kembali, Chen Pingan menyadari bahwa Qi Jingchun kemungkinan besar berharap dengan hilangnya segel musim semi, Zhao Yao dapat memutuskan semua ikatan yang mereka berdua miliki. Dari situ, ia dapat membangun sesuatu sendiri atau beralih ke aliran ajaran lain. Mungkin itu akan memungkinkannya untuk menjalani hidup yang aman dan damai, dan itu adalah hasil yang sangat baik di mata Qi Jingchun. Chen Pingan merasa dirinya tidak bisa berpikiran terbuka seperti Qi Jingchun. Mungkin dia akan mampu melakukannya di masa depan setelah membaca lebih banyak buku dan bertemu lebih banyak orang, tetapi setidaknya, dia jelas tidak bisa melakukannya dalam kondisinya saat ini. Zheng Dafeng juga mengungkapkan sebuah rahasia kecil terkait Makuk Xuan. Dia memberitahu Chen Pingan bahwa kucing putih Makuk Xuan adalah makhluk yang sangat istimewa, setidaknya setara dengan ikan mas emas di keranjang Raja Naga Gao Xuan, gelang naga api yang dikenakan oleh Ruan Xiu, ukiran naga kayu Zhao Yao, ikan lele kecil Guken, dan ular berkaki 4 Song Jixin. Namun, berbeda dengan kelima kucing tersebut, kucing putih itu telah masuk ke dunia kecil permata secara diam-diam, dan hanya akan menerima Makuk Xuan sebagai tuannya. Chen Pingan menceritakan kepada Zheng Dafeng tentang 2 pertempurannya melawan Makuk Xuan, yang pertama di makam abadi, dan yang kedua di jalanan negara pakaian warna-warni. Zheng Dafeng sangat geli mendengar hal ini, dan dia tidak menganggapnya terlalu serius. Dia memberitahu Chen Pingan bahwa kira-kira sekali setiap 500 hingga 1000 tahun di dunia kecil permata, sepasang musuh bebuyutan atau sahabat seumur hidup akan muncul. Contoh persahabatan sejati adalah 2 leluhur klan Chao dan klan Yuan dari Kekaisaran Li Raya. Kali ini, mungkin giliran Chen Pingan untuk menjalin persaingan seumur hidup dengan Makuk Xuan. Chen Pingan menoleh keluar, dan ia mendapati bahwa pagi pertama tahun baru telah tiba. Pada waktu yang sama tahun lalu, dia masih berkeliaran di tanah suci bunga teratai seperti jiwa yang tersesat, dan jika mengingat kembali, itu terasa seperti sudah lama sekali. Begitu Pei Qian terbangun, dia langsung bergegas keluar ke gang untuk menyalakan petasan. Mungkin karena dia benar-benar menjadi lebih bijaksana setelah setahun berlalu, tetapi sebelum menyalakan petasan, dia dengan penuh pertimbangan bertanya kepada jiwa Yin klan Zhao apakah dia akan takut dengan suara petasan, yang kemudian dijawab oleh jiwa Yin itu dengan tersenyum dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan takut. Saat mendengarkan suara petasan yang meledak di gang, Zheng Dafeng tiba-tiba berkata, "Ketika Pei Qian berada di sisimu, kau bisa menahannya dan mengendalikannya, tetapi apa yang terjadi setelah dia meninggalkanmu?" Chen Pingan mempertimbangkan pertanyaan itu sejenak,
lalu menjawab, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk mengajarkannya apa yang benar dan apa yang salah sebelum dia meninggalkanku. Hanya dengan begitu dia akan memiliki kompas moral untuk membimbingnya, dan dia tidak perlu lagi diberitahu apa yang harus dilakukannya sepanjang waktu. Chen Ping'an menggambar lingkaran di tanah dengan kakinya sambil berbicara, lalu melanjutkan, saat ini, dia masih muda, jadi aku harus membuat aturan untuknya dan membatasinya dalam lingkaran kecil. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan selama dia tetap berada di dalam lingkaran, tetapi jika dia keluar dari lingkaran, maka aku harus menegurnya dan memberitahunya apa kesalahannya. Ini harus menjadi proses yang lambat, dan saya tidak bisa menjadi tidak sabar. Dia baru berusia 10 tahun sekarang, dan saya pikir dia sudah cukup baik untuk usianya. Bisakah dia dibandingkan dengan dirimu saat kau masih berusia 10 tahun? Tanya Zheng Dafeng sambil tersenyum. Mengapa membandingkannya denganku? Tanya Chen Ping'an sambil tersenyum. Pei Qian adalah Pei Qian, dan Chen Ping'an adalah Chen Ping'an. Pei Qian sangat beruntung bisa bertemu denganmu, desah Zheng Dafeng. Chen Ping'an menoleh ke Zheng Dafeng, lalu bertanya, bukankah kau juga sangat beruntung telah bertemu denganku? Aku baru 2 kali melewati kota naga tua, dan aku sudah harus melayani sebagai mentor Dao dan pelindung Daomu. Dengan begini terus, aku akan terlalu takut untuk kembali ke kota naga tua lagi. Kau cukup berhasil sebagai mentor Daoku, tapi harus kuakui, kau benar-benar gagal dalam tugasmu sebagai pelindung Daoku, sindir Zheng Dafeng. Chen Ping'an tertawa terbahak-bahak mendengar itu, menangkupkan tinjunya seolah meminta maaf sambil berkata, mohon maafkan saya, kemampuan saya agak terbatas karena saya hanyalah seorang seniman bela diri tingkat 5. Zheng Dafeng memutar matanya sebagai respons, lalu menghela napas dalam hati. Bagaimana aku bisa menemukan istri seperti ini? Pei Qian berjalan-jalan sambil membawa kemoceng di pundaknya, menyatakan bahwa dia sedang mengistirahatkan tongkat pendakiannya. Begitu melangkah keluar ke halaman belakang, dia langsung mulai menyampaikan ucapan selamat kepada semua orang. Dia mendoakan Wei Xian beruntung dalam menemukan istri yang cantik, dia mendoakan Lu Baixiang beruntung dalam meningkatkan kemampuan bermain Go-nya, mendorongnya untuk masuk ke dalam 100 pemain Go terbaik di dunia, dia mendoakan Sui Yubian agar tidak pernah keriput dan semakin muda setiap harinya, dia mendoakan Zulian agar meningkatkan kemampuan memasaknya lebih jauh lagi. Dia mendoakan Jiwa Yin klan Zhao agar mengalami kemajuan pesat dalam basis kultivasinya sehingga dia dapat membawanya terbang ke langit, dan dia mendoakan Zheng Dafeng agar tokonya mendapatkan keuntungan tahun ini. Terakhir, Pei Qian mendoakan tahun yang makmur bagi Chen Ping'an, tahun di mana ia akan selalu dilimpahi emas, perak, dan harta karun yang berharga. Jelas sekali, dia tidak lagi ingin menjadi beban bagi semua orang di tahun baru ini. Mungkin keberuntungan Pei Qian akhirnya berbalik, tetapi sementara di masa lalu dia hanya mampu mewujudkan hal-hal buruk dengan ucapannya, kini dia tampaknya telah menjadi peramal keberuntungan, dan keberuntungan yang dia bicarakan itu terwujud pada hari pertama tahun tersebut. Menurut adat dan tradisi benua botol berharga timur, hari pertama tahun ini dikhususkan sepenuhnya untuk bersantai dan rekreasi, dan tidak boleh ada pekerjaan yang dilakukan pada hari ini. Namun, Fan Junmao telah tiba di toko obat debu pagi-pagi sekali, dan selain menanyakan kepada Chen Ping'an kapan dia akan kembali ke lautan awan untuk memurnikan barang terikatnya, dia juga membawakan 3 kantung koin tembaga esensi emas, 1 kantung dari masing-masing 3 jenis. Secara total, ada sekitar 3 lusin koin tembaga esensi emas, yang semuanya telah disediakan oleh Kaisar Kekaisaran Li Agung. Lebih jauh lagi, dia telah berjanji bahwa masih akan ada lebih banyak lagi yang akan datang. Saat pasukan Kekaisaran Li Agung terus bergerak ke selatan, semua dewa gunung dan sungai yang tidak sah yang mereka temui, dan bahkan beberapa dewa gunung dan sungai yang sah yang menolak untuk tunduk kepada Kekaisaran Li Agung, akan dihancurkan tubuh dewanya, sehingga menghasilkan fragmen tubuh dewa yang dibutuhkan untuk memurnikan koin tembaga esensi emas. Chen Ping'an menoleh ke Zheng Dafeng dengan ekspresi bingung, dan Zheng Dafeng pun sama bingungnya saat bertanya, bukankah koin tembaga esensi emas sudah tidak ditempa lagi? Justru karena itulah klan Song memasukkan mereka dalam kompensasi. Bagaimana mereka akan menunjukkan ketulusan mereka padamu jika mereka tidak menawarkan sesuatu yang istimewa? Fan Junmao mencibir. Tidak mungkin Kekaisaran Li Agung akan bertindak sejauh ini kecuali lelaki tua itu secara pribadi menekan kaisar.
Akan jauh lebih baik bagi Kekaisaran Li Agung untuk menggunakan pecahan-pecahan ilahi ini untuk memperkuat tubuh-tubuh ilahi dari 3 dewa gunung agung lainnya. Chen Pingan mengangguk setuju dengan hal itu. Ekspresi bingung kemudian muncul di wajah Zheng Dafeng saat dia merenung, tapi itu sepertinya bukan sesuatu yang akan dilakukan orang tua itu. Ekspresi kesal muncul di wajah Fan Junmao, lalu ia mengungkapkan, belum lama ini, sebuah kapal antar benua yang berlayar ke selatan dari benua buluh lengkap utara melewati benua botol berharga timur, dan saat itu, seorang pria jatuh dari langit sebelum menghantam tanah. Saat ini, hampir semua orang di wilayah utara benua botol berharga timur telah mendengar bahwa ada seniman bela diri tingkat ke-10 lainnya di benua itu selain Song Changjing. Itu pasti Lier. Aku penasaran kapan dia akan tiba di kota Naga Tua, gumam Zheng Dafeng. Dengan asumsi dia naik kapal dari stasiun feri di prefektur Dragon Spring, selama dia bersedia mengeluarkan uang untuk mempercepat perjalanan kapal, dia seharusnya akan tiba dalam beberapa hari ke depan, kata Fan Junmao. Jadi, dia telah pergi dari benua buluh lengkap utara ke Kekaisaran Li Agung di wilayah paling utara benua botol berharga timur, dan sekarang, dia datang ke kota Naga Tua di wilayah paling selatan benua itu. Ini pasti perjalanan yang panjang baginya, Zheng Dafeng terkekeh. Senyum di wajahnya kemudian sedikit memudar saat dia bertanya, bagaimana keadaan di Sekte Daun Payung? Senyum sinis muncul di wajah Fan Junmao saat dia mencemooh, tak satu pun dari para immortal bumi pengecut di kota Naga Tua yang berani pergi ke benua Daun Payung untuk mengumpulkan informasi. Benua botol harta karun timur selalu berada di bawah benua Daun Payung, dan Sekte Daun Payung adalah kekuatan immortal terkuat dan paling dominan di benua Daun Payung, jadi tidak ada yang berani mengganggu otoritasnya. Mungkin klan Fu bisa mendapatkan informasi rahasia tentang apa yang sedang terjadi, tetapi klan-klan besar lainnya di kota ini sama saja butanya terkait Sekte Daun Payung. Meskipun begitu, dugaanku adalah Sekte Daun Payung sedang dalam masalah serius saat ini. Kalau tidak, Fuki tidak akan menawarkan naga pembawa hujan tua itu sebagai kompensasi, di samping sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan olehku. Namun, Fuki memberitahuku bahwa dia masih perlu membahas masalah ini dengan aula leluhur klan Fu, tetapi dia akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan persetujuan semua orang. Barang itu akan kukirimkan kepadamu kapanpun kau memutuskan untuk meninggalkan Old Dragon Rainbringer. Kenapa kalian berdua tidak menebak apa itu? Mengingat rekam jejak Pei Qian yang belakangan ini seringkali mewujudkan hal-hal baik melalui ucapannya, Chen Pingan buru-buru memanggilnya ke halaman, lalu secara singkat menceritakan situasi klan Fu sebelum mendesak, coba tebak apa yang mungkin terjadi. Beranilah seambisius mungkin. Pei Qian memikirkannya dengan saksama, lalu bertanya dengan ragu-ragu, mungkinkah ini alat sudo celestial? Fan Junmao terdiam, sementara Chen Pingan dan Zheng Dafeng sama-sama tertawa terbahak-bahak. Pada hari kelima bulan pertama, lelaki tua bergelar tombak sepanjang kaki itu sekali lagi nongkrong di toko obat debu, dan dia sedang mengemil biji bunga matahari sambil mengobrol dengan Pei Qian. Tampaknya mereka berdua sedang mengadakan kontes pamer kekuatan. Pada hari itu, toko tersebut dikunjungi oleh tamu lain. Seorang pria bertubuh pendek namun tegap berjalan memasuki gang, dan saat ia lewat, bahkan lelaki tua itu pun tak bisa menahan diri untuk meliriknya sekali lagi. Pria ini jauh lebih langka daripada kultivator tingkat giok belum dipoles sekalipun. Bahkan sebelum keempat pendekar bela diri penggulung gambar itu melihat pengunjung tersebut, mereka berempat langsung diliputi rasa takut yang tak dapat dijelaskan. Itu adalah rasa takut naluriah yang muncul dari lubuk hati mereka, dan saat pengunjung itu mendekati toko, mereka berempat merasa seolah-olah sedang menyaksikan seekor naga banjir raksasa menerobos masuk ke aliran sungai kecil. Bagaimana mungkin seorang ahli bela diri seperti itu bisa ada di dunia ini? Sebaliknya, Chen Pingan dan Zheng Dafeng tampak sangat santai, dan baru setelah mengamati reaksi mereka, hati keempat pendekar gulungan gambar itu menjadi tenang. Wei Xian menggosok-gosok tangannya dengan penuh antisipasi, sementara Zulian berdiri tegak dengan tatapan penuh semangat di matanya. Lu Baixiang dan Sui Yubian sama-sama mendongak dari papan go yang diletakkan di antara mereka, dan keempatnya menunggu dengan napas tertahan. Chen Pingan dan Zheng Dafeng memasuki toko, dan Zheng Dafeng melihat sekeliling sejenak sebelum bertanya, istri Anda tidak ikut? Wajah Lier tidak menunjukkan banyak emosi saat menatap Zheng Dafeng, dan dia menjawab,
jika guru kita tidak meminta saya untuk menunggu sebentar, saya pasti sudah berada di Sekte Daun Payung sekarang. Zheng Dafeng menggaruk kepalanya sendiri dan tidak mengatakan apapun. Li Er menoleh ke Chen Pingan, lalu menangkupkan tinjunya memberi hormat sambil berkata, Chen Pingan, Li Huai telah menjadi jauh lebih dewasa dan bijaksana setelah perjalanannya bersamamu. Dia telah mempelajari banyak hal yang tidak diajarkan dalam buku, dan untuk itu, aku berterima kasih padamu. Tuan Qi mengajari Li Huai dengan sangat baik. Sekarang setelah Tuan Qi tiada, kau telah mengambil alih dan melakukan pekerjaan yang sama hebatnya, jadi aku harus memanggilmu Tuan Chen. Aku harus berangkat hari ini untuk menghancurkan aula leluhur Sekte Daun Payung, jadi aku tidak bisa membuang banyak waktu di sini. Namun, sebelum aku pergi, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Biasanya, aku hanya akan menggunakan tinjuku jika seseorang di keluargaku menderita ketidakadilan, tetapi aku berjanji bahwa mulai sekarang, yang perlu kau lakukan hanyalah memberi perintah, dan siapapun yang menurutmu pantas dipukuli akan dipukuli. Jika aku ragu bahkan sesaat pun, maka aku bukan lagi ayah Li Huai. Lalu ia menangkupkan tinjunya sekali lagi sambil menyatakan, selamat tinggal. Setelah itu, dia berbalik dan pergi.